kami kelompok 3 akan membahas tentang membuat strategi program di tempat kerja. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, saya akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Yang pertama, Yusak Renhoran, dan yang kedua, Randy Intamoin. Ya, pembahasan yang pertama adalah pengertian kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat bekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial, dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum. Ya, yang berikut kebijakan upaya kesehatan kerja. Di Indonesia, kebanyakan yang dilakukan dalam pelayanan upaya kesehatan kerja di tempat pelayanan kerja yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan kerja merupakan kegiatan integral dari pelayanan kesehatan pada kesehatan tingkat primer maupun rujukan. Dan yang kedua, pelayanan kesehatan kerja diperkuat dengan sistem informasi, surveillance, dan standar pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan yang ketiga, promosi K3 dilaksanakan secara optimal. Dan yang keempat, meningkatkan koordinasi pelaksanaan UKK pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Memberdayakan puskesmas sebagai jejaring pelayanan yang efektif di bidang kesehatan kerja pada masyarakat pekerja, utamanya di sektor informal. Strategi upaya kesehatan kerja. Berikut ini adalah beberapa strategi upaya kesehatan kerja, yaitu pembinaan program, perluasan jangkauan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat pekerja formal dan informal melalui sistem Yankes yang sudah berjalan dan potensi pranata sosial yang sudah ada. Dan yang kedua, promosi ketiga dilaksanakan dengan pendekatan advokasi, bina suasana dan perbudayaan dan pembudayaan ketiga di kalangan dunia usaha dan keluarga serta masyarakat sekelilingnya. Dan yang terakhir, pengembangan program upaya kesehatan kerja melalui kabupaten atau kota sehat. Yang berikut, pembinaan institusi. Pengembangan jaringan Yankesja yang meliputi pos UKK, klinik, perusahaan, puskesmas, BKKM, balai kesehatan kerja masyarakat, dan rumah sakit. Dan yang kedua, pengembangan jaringan kerjasama dan menunjang Yankesja baik lintas program maupun lintas sektor. Dan yang ketiga, pelembagaan ketiga di tempat kerja yang merupakan wahana utama penerapan program ketiga. Dan yang terakhir, memperjelas peran manajemen dan serikat pekerja dalam program ketiga. Dan yang terakhir, peningkatan profesionalisme. Yang pertama, menambahkan tenaga ahli ketiga di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan ketiga petugas kesehatan melalui diklat. Dan yang terakhir, pengembangan profesionalisme ketiga bekerjasama dengan ikatan profesi terkait. Ya, di sini saya akan menjelaskan lanjut tentang ruang lingkup kegiatan pelayanan kesehatan kerja. Berikut ini adalah ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja, yaitu 1. Pemeriksaan dan seleksi calon pekerja dan pekerja. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang ketiga, peningkatan mutu dan kondisi tempat kerja. Yang keempat, penyisiran
kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Yang kelima, pembentukan dan pembinaan partisipasi masyarakat pekerja dalam pelayanan kesehatan. Yang berikut, jenis program pelayanan kesehatan kerja. Berikut ini adalah beberapa jenis program pelayanan kesehatan kerja, yaitu program pelayanan kesehatan kerja ada terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, pelayanan kesehatan kerja promotif. Pelayanan kesehatan kerja promotif ini juga terbagi atas 8 bagian. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, pemeliharaan berat badan yang ideal. Yang ketiga, perbaikan gizi, menu seimbang dan pemilihan makanan yang sehat dan aman, higien dan kantin. Yang keempat, pemeliharaan lingkungan kerja yang sehat. Yang kelima, kegiatan fisik, olahraga, kebugaran. Yang keenam, konseling berhenti merokok atau nafsa. Yang ketujuh, koordinasi lintas sektor. Dan yang terakhir, advokasi. Yang kedua, pelayanan kesehatan kerja preventif. Pelayanan kesehatan kerja preventif di sini ada terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan awal berkala khusus. Yang kedua, imunisasi. Yang ketiga, identifikasi dan pengukuran potensi risiko. Yang keempat, pengendalian bahaya fisik, kimia, biologi, psikologi, ergonomi. Yang kelima, surveillance penyakit akibat kerja atau PAK, penyakit akibat hubungan kerja atau PHK, kecelakaan akibat kerja atau KAK, dan penyakit lainnya. Dan yang keenam adalah monitoring lingkungan kerja. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan kerja kuratif. Di sini pelayanan kesehatan kerja kuratif ada terbagi atas 6 tahap. Tahap yang pertama adalah pertolongan pertama pada kasus emergensi. Yang kedua, pemeriksaan fisik dan penunjang. Yang ketiga, melakukan rujukan. Yang keempat, pelayanan diberikan pada pekerja yang sudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, pelayanan diberikan meliputi pengobatan terhadap penyakit umum maupun penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir, terapi penyakit akibat kerja atau PAK dengan terapi kasual utama dan terapi simptomatis. Next, yang keempat, pelayanan kesehatan kerja rehabilitatif. Pelayanan kesehatan kerja rehabilitatif ada terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, rehabilitatif medik. Yang kedua, latihan dan pendidikan pekerja untuk dapat menggunakan kemampuannya yang masih ada secara maksimal. Dan yang terakhir, penempatan kembali pekerja yang cacat secara selektif sesuai kemampuannya. Yang kelima, pelayanan kesehatan kerja rujukan. Di sini pelayanan kesehatan kerja rujukan terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, rujukan medik, pengobatan dan rehabilitasi, pos UKK, uji kompetensi keahlian, puskesmas, BKKM, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, RSU atau RSU khusus. Yang kedua, rujukan kesehatan. Yang ketiga, sampel lingkungan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan atau Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang keempat, sampel laboratorium, Balai Latihan Kerja. Dan yang terakhir, kasus pencemaran kabupaten kota. Yang berikut, landasan hukum kesehatan kerja.
Berikut ini landasan hukum kesehatan kerja ada terbagi atas 7 bagian. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang kelima, Peraturan Pelaksanaan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Yang keenam, SK Menkes Nomor 43 Tahun 1988 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik atau CPOB. Yang ketujuh, Konvensi Nomor 155/1981 yang menetapkan kewajiban setiap negara untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijaksanaan nasionalnya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungannya.